2. I continue to be meeting you are consistent to be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tugas kelompok yang diajukan Pak Kobit dalam mata kuliah metodologi integratif. Dalam hal ini ingin menyampaikan sebuah proposal penelitian yang berupa analisis resolusi konflik kudeta pemerintah Myanmar oleh junta militer untuk mengakhiri krisis politik di Myanmar tahun 2021. Nah, di sini kami sedikit mengupas untuk sisi politik dan sisi peacekeeping dalam militernya, karena hal ini lebih krisis, khususnya di tahun 2021, sedikit berbeda dengan penelitian terdahulu yang mana kami lihat. Anggota kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Fahmi Hidayat, terus ada Muhammad Kafi Adisatria, Faiz Hendra, Danis, dan satu lagi Mbak Febrianti. Oke, langsung saja ke materi pertama. Mungkin untuk mempersingkat waktu, ya ini pada bab 1 kita menjelaskan masalah latar belakang, terus fokus penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian yang akan disampaikan oleh teman kita, Faiz Hendra. Oke, untuk latar belakangnya agak di scroll ke bawah. Terus, jadi Myanmar ini adalah satu negara di Asia Tenggara yang menjadi negara dengan banyak sekali konflik di negaranya ya. Jadi tercatat mulai 1962 agak ke bawah. Nah, 1962 New itu sebagai presiden terpilih Myanmar tercatat di kudeta oleh junta militer Myanmar yang sejak saat itu Myanmar berada dalam kekuasaan pemerintahan oleh junta militer di bawah kekuasaan Ne Win. Terus kemudian berlanjut pada beberapa puluh tahun kemudian yang berakhir di 1988, tepatnya di tanggal 8 Agustus 1988 itu terjadi agak ke bawah. Nah, 1988 ini terjadi protes yang dilakukan oleh banyak mahasiswa yang saat itu menimbulkan sekitar 5.000 korban jiwa dan tercatat sebagai satu aksi yang paling mengerikan di dunia karena banyaknya korban jiwa. Terus kemudian tahun 2021, tepatnya bulan Februari, pemerintah agak ke bawah. Terus pemerintah Myanmar dikudeta kembali oleh pihak junta militer karena yang menjadi latar belakang itu pihak junta militer tidak puas dengan hasil dari pemilu di tahun 2020. Nah, agak ke bawah terakhir. Alasan kami memilih judul ini untuk diteliti adalah karena berdasarkan sejarahnya Myanmar itu banyak sekali melakukan konflik ya, banyak terjadi konflik di negaranya. Jadi hal ini kami pikir menjadi satu topik yang menarik tentang mengapa dan bagaimana konflik tersebut terjadi, terus kemudian bagaimana proses penyelesaiannya, dan kami coba teliti di penelitian kali ini yang fokusnya itu pada konflik yang baru di 2021. Nah, terus berdasarkan latar belakang, maka dapat kami ambil fokus penelitiannya. Yang pertama adalah bagaimana kondisi politik Myanmar pasca kudeta
pemerintah Myanmar oleh junta militer. Yang kedua, bagaimana mekanisme penyelesaian konflik kudeta pemerintah Myanmar oleh junta militer pada tahun 2021. Tujuan penelitiannya, berdasarkan rumusan masalah, maka dapat diuraikan penelitian ini untuk mengetahui secara rinci bagaimana keadaan politik Myanmar pasca terjadi kudeta pemerintah oleh junta militer, serta untuk mengetahui bagaimana jalan yang ditempuh sebagai upaya untuk menyelesaikan konflik tersebut. Terus manfaat penelitian, manfaat akademisnya, dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap bisa ikut berkontribusi dalam perkembangan ilmu hubungan internasional, khususnya berkaitan dengan isu keamanan nasional. Terus juga peneliti juga berharap melalui penelitian ini kedepannya dapat dijadikan rujukan dalam penelitian-penelitian selanjutnya. Terus kemudian juga dapat berkontribusi dalam mengembangkan wawasan bagi mahasiswa hubungan internasional khususnya. Untuk manfaat praktisnya, peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan pemahaman secara menyeluruh tentang ketidakstabilan politik yang dialami Myanmar saat ini. Penggunaan teori konsep resolusi konflik diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas bagi pembaca. Terus kemudian manfaat religius, kami berharap dalam konteks hubungan internasional banyak peneliti Muslim yang mengumpulkan konsep tentang hubungan bernegara yang masih dapat digunakan hingga saat ini. Terus kemudian peneliti berharap dengan adanya penelitian ini, membaca secara umum dan mahasiswa hubungan internasional secara khusus dapat melihat fenomena-fenomena hubungan internasional menggunakan kacamata Islam. Lanjut kajian terdahulu. Mas Fahmi. Oke, terima kasih disampaikan oleh teman kita Faiz Hendra. Nah, pada kali ini terdapat masalah kajian terdahulu. Di kajian terdahulu, kelompok kami menyasar pada 3 sub penelitian yang lama. Yang pertama dari Avandi, yang berjudul Pendekatan Resolusi Konflik dalam Upaya Pencegahan Konflik Regional pada Era Digitalisasi. Di sini fokusnya adalah masalah ASEAN. Fokus masalah ASEAN yang berpotensi membawa dampak sangat buruk. Di antaranya krisis kemanusiaan, trauma, senjata, dan sejenisnya. Nah, untuk mempersingkat waktu, perbedaan yang kami sasar dari sini adalah penelitian yang ditulis oleh Avandi memiliki subjek penelitian lebih luas, yakni seluruh anggota ASEAN. Sedangkan kami hanya menyisir pada skala yang lebih kecil, karena ini fokusnya ke dalam Myanmar sendiri, yakni junta militernya. Yang kedua, dari penelitian si Gan Mantiu pada kepentingan nasional dan diplomasi Indonesia dalam penyelesaian konflik, yakni Rohingya di Myanmar. Pada penelitian kami, fokusnya adalah kita mampu melakukan resolusi konfliknya dari pihak internal saja, yakni Mahkamah Agung. Namun di dalam penelitian si Matthew, mereka menggunakan pihak ketiga, yakni Indonesia. Terus untuk yang terakhir, penelitian ketiga, yakni dari Sita Hadria. Judulnya Krisis Politik Myanmar dan Intervensi ASEAN. Sebagaimana kita ketahui bahwa Myanmar adalah anggota ASEAN, otomatis ada sejenis kegiatan peacekeeping, peace building, dan peacemaking yang mana ASEAN itu mengintervensi di dalamnya. Nah, pada kelompok kami, ini fokusnya ada perbedaan, yakni di dalam Siti Hadria, itu fokusnya adalah peran ASEAN, hampir sama di atas, dan kami itu fokusnya pada lembaga hukum Myanmar, yakni tetap kepada Mahkamah Hukum sebagai konstitusi yang tertulis secara hukum, secara legal di dalam Myanmar. Oke, lanjut ke argumentasi utama. Baik, terima kasih waktunya. Untuk argumentasi utama, peneliti berargumen bahwa penyelesaian konflik kudeta pemerintah Myanmar oleh junta militer tidak perlu melibatkan pihak di luar negara, karena ini merupakan kasus internal. Kemudian pihak ketiga yang dimaksud dalam hal ini adalah PBB, ASEAN, atau negara lain. Sehingga nantinya baik pihak junta militer, pemerintah Myanmar, atau sipil akan melakukan negosiasi melalui lembaga hukum Myanmar. Dalam konteks ini, Supreme Court of Myanmar atau Mahkamah Agung Myanmar
yang bertindak sebagai fasilitator bagi para pihak yang berkonflik untuk menyelesaikan permasalahan secara hukum. Berlatar belakang karena ketidakpuasan pihak junta militer atas hasil pemilu 2020 dan dugaan adanya kecurangan dari Partai NLD, maka Mahkamah Agung Myanmar menjadi lembaga yang tepat untuk menyelesaikan konflik tersebut. Sesuai dengan konsep pemerintahan menurut Ibnu Taimiyah, bahwa seorang pemimpin atau pemegang kekuasaan terlepas dari proses pemilihannya adalah mereka yang dipercaya oleh rakyat, memiliki integritas dan mampu mengemban amanah. Nah, di sini Mahkamah Agung adalah representasi dari rakyat. Kemudian next, sistematika penulisan laporan penelitian dibagi menjadi 5 bab. Bab 1 pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu, argumentasi utama, dan sistematika penulisan laporan. Kemudian bab 2 ada kerangka konseptual yang menjelaskan tentang konsep-konsep yang akan digunakan dalam penelitian untuk membantu menjawab rumusan masalah. Kemudian yang bab 3 ada metode penelitian yang berisi penjelasan terkait metode penelitian yang digunakan dan mengarahkan serta menunjukkan tahapan apa saja yang harus ditempuh oleh peneliti. Kemudian yang keempat ada pembahasan. Pada bab ini berisi tentang isi atau bagian inti dari penelitian, yaitu penyajian data dan temuan serta analisis dari seluruh data. Kemudian bab 5 ada penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Next, kerangka konseptual bab 2. Oke, kerangka konseptual yang kita gunakan ada 4. Yang pertama ada konsep eskalasi dan deeskalasi. Konflik adalah sebuah fenomena sosial, maka konflik memiliki sifat yang dinamis. Artinya bisa terjadi peningkatan maupun penurunan. Konflik escalation atau eskalasi konflik yaitu proses terjadinya peningkatan tindakan oleh pihak berkonflik terhadap pihak lain dalam konflik. Biasanya peningkatan konflik bersamaan dengan meningkatnya jumlah aktor, meningkatnya strategi dan senjata, serta meningkatnya intensitas kekuasaan atau sebagainya. Sedangkan deeskalasi konflik adalah kondisi di mana terjadi penurunan tensi dalam konflik. Ketika ketegangan itu mulai menurun, maka dimungkinkan untuk dilakukan negosiasi dan mencari penyelesaian konflik melalui jalur damai. Kemudian yang kedua ada Islamic Perspective on Conflict. Sejarah terkait perseteruan antara Habil dan Qabil, Nabi Nuh dan kaumnya, Nabi Musa dengan Fir'aun, hingga perang antar saudara sudah termaktub dalam Al-Quran, sehingga konflik adalah sesuatu hal yang wajar. Manusia seringkali terlibat dalam konflik antar individu, keluarga, maupun sosial. Al-Quran menggambarkan konflik sosial dalam 2 bentuk, yakni konflik potensial dan konflik aktual, yang disebutkan dengan kata al-adawah, atau perselisihan dan pertengkaran, al-a'da, permusuhan, dan al-qatlun, atau pembunuhan. Konflik potensial merujuk pada konflik yang muncul dari dalam diri individu ketika berinteraksi, baik dengan dirinya sendiri maupun dengan orang lain. Sedangkan konflik aktual berawal dari konflik potensial yang terorganisir dan dimobilisasi massa yang kemudian menimbulkan banyak kerusakan dan kehancuran. Al-Quran sudah menjelaskan bahwa pada dasarnya manusia itu seringkali terlibat dalam konflik, namun Al-Quran juga memberikan resolusi terkait konflik tersebut karena Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Kemudian yang ketiga ada konsep peacekeeping dan peace building. Secara umum, peacemaking dapat dimaknai sebagai serangkaian usaha untuk membawa konflik kepada proses diplomasi tanpa menggunakan kekerasan. Beberapa jalur yang bisa ditempuh antaranya negosiasi, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrasi, penyelesaian yudisial, hingga bantuan dari agensi. Kemudian tahap selanjutnya yakni peacekeeping. Peacekeeping diartikan sebagai operasi yang melibatkan personel militer tanpa kekuatan serang dengan di bawah komando PBB untuk membantu menjaga dan memulihkan perdamaian serta keamanan internasional di wilayah yang berkonflik. Kemudian yang terakhir ada proses peace building, yakni proses perdamaian yang dilakukan ketika konflik berada di titik deeskalasi. Peace building memiliki 2 tujuan utama. Yang pertama, mencegah kembali terjadinya konflik. Kemudian yang kedua, yakni untuk membantu proses pemulihan dan mempercepat penyelesaian konflik. Konsep yang terakhir atau yang keempat yakni ahli syaukah. Definisi ahli syaukah merujuk pada orang-orang yang berasal dari berbagai kalangan dan kedudukan, yang dihormati serta ditaati oleh masyarakat. Fungsi ahli syaukah sendiri adalah untuk memilih kepala negara dan melakukan baiat agar diikuti oleh rakyat. Seseorang tidak bisa diangkat menjadi kepala negara apabila tidak dipilih atau disetujui oleh ahli syaukah. Hal ini karena ahli syaukah adalah benar-benar representasi dari rakyat.
dan mendapatkan kepercayaan rakyat untuk menyampaikan aspirasi-aspirasinya. Sesuai dengan kata Syaukah yang memiliki makna kuah atau kekuatan, seorang kepala negara yang dipilih harus memiliki kesalehan, kewibawaan, kecerdasan, sehingga tidak hanya menjadi boneka bagi pihak lain. Pemerintahan dalam konsep Ahlus Syaukah tidak berbentuk khilafah, tetapi berbentuk imarah atau kepemimpinan. Saya kembalikan ke Terima kasih disampaikan kepada Febrianti. Nah, lanjut untuk menjelaskan bab 3, baik masalah metode penelitian, pendekatan, subjek penelitian, lokasi, dan teknik akan disampaikan oleh teman kita, Muhammad Kafi. Oke, terima kasih disampaikan kepada moderator. Jadi di sini saya akan menyampaikan mengenai bab 3, yaitu tentang metodologi penelitian, di mana di sini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama pendekatan dan jenis penelitian, yang kedua subjek penelitian dan tingkat analisis, ketiga lokasi dan waktu penelitian, keempat teknik pengumpulan data, kelima teknik analisis data, dan poin keenam teknik verifikasi data akan dijelaskan pemateri berikutnya. Oke, yang pertama di sini pendekatan dan jenis penelitian. Seperti yang kita sudah dengar tadi di awal, bahwasannya pendekatan yang dilakukan di sini adalah mengenai konflik yang terjadi di Myanmar. Otomatis kita lebih berfokus pada apa yang terjadi di pemerintahan tersebut. Lalu penelitian ini menginterpretasikan dan mendeskripsikan data yang diperoleh dengan melakukan kegiatan pemaparan dan juga deskripsi terhadap objek penelitian, yang mana analisis tersebut dilakukan dengan cara mengidentifikasi fenomena yang telah diangkat menjadi topik pembahasan kali ini. Lalu kemudian kami sebagai peneliti mengintegrasikannya dengan ilmu keislaman sehingga nanti akan menemukan suatu konklusi yang baru. Berikutnya poin B, yaitu subjek penelitian dan tingkat analisis. Di sini subjek yang peneliti amati adalah negara Myanmar dan juga junta militer di negara tersebut dengan fokus pada pemerintahannya. Tingkat analisis yang peneliti gunakan di sini adalah negara bangsa. Hal ini karena yang menjadi sorotan bagi karya tulis ilmiah kali ini maupun yang sudah dibahas di berbagai media, entah itu media online, karya tulis ilmiah dan sebagainya, ini lebih berfokus kepada konflik yang kepada negara yang sedang berkonflik dan sedang mengalami krisis politik, yaitu negara Myanmar. Lalu kemudian lokasi dan waktu penelitian, di mana lokasi penelitiannya dilakukan di Indonesia dengan waktu penelitian dilakukan dimulai pada tanggal 30 Juni tahun 2021. Dan di sini juga peneliti berusaha untuk menghadirkan atau menyajikan data yang lebih berfokus kepada ranah waktu tahun 2021. Sebagaimana yang telah dipaparkan juga di judul proposal penelitian kami. Berikutnya teknik pengumpulan data. Di sini teknik pengumpulan data ini adalah mengenai bagaimana kami sebagai peneliti menghimpun data atau mengumpulkan data agar bisa dijadikan satu, kemudian dianalisis dan juga diintegrasikan dengan ilmu keislaman. Nah, di sini kami mengumpulkan data baik berupa artikel, berita, maupun karya tulis ilmiah yang tentunya punya topik atau pembahasan yang beririsan dengan tema yang kami angkat saat ini. Lalu kemudian sebagai peneliti, data yang dikumpulkan juga ada yang berasal dari wahyu dan lebih mudahnya kita pahami sebagai ilmu pengetahuan agama Islam, yang mana di sini berfokus kepada Al-Quran dan juga hadis. Lalu berikutnya ada teknik analisis data, di mana teknik analisis data di sini merupakan teknik analisis data di sini merupakan bagaimana cara kita sebagai peneliti menganalisa, seperti namanya analisis, menganalisa dan juga memahami dan mencerna proses bagaimana data yang kami sudah himpun menjadi lebih valid dan dapat dihadirkan kepada khalayak umum. Di sini sudah terlihat ada 4 tahapan yang dilakukan, yaitu yang pertama tahapan pengumpulan data atau data collection, di mana diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan sebagainya. Kemudian ada reduksi data, di mana kami menyeleksi dan juga melakukan penyederhanaan serta memilih abstraksi yang sesuai dengan topik pembahasan kali ini.
Lalu kemudian di poin C atau poin ketiga, di sini ada penyajian data atau data display, yaitu sekumpulan informasi tersusun yang dapat memberikan kemungkinan suatu penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan yang mana nanti diharapkan dapat mencapai suatu konklusi di proposal penelitian kali ini. Lalu yang terakhir, penarikan kesimpulan atau conclusion, yaitu usaha untuk mencari dan memahami makna, keteraturan pola-pola penjelasan, atau alur sebab akibat pada suatu proporsi, atau bisa dibilang sebagai hasil akhir yang akan kita terima ketika kita sudah menganalisis data tersebut. Sebentar, oh ya. Lalu di sini berikutnya saya menjelaskan tentang teknik analisis data terhadap sumber wahyu. Seperti yang sudah disampaikan di poin sebelumnya mengenai teknik analisis data, sumber wahyu di sini kami berfokus kepada Al-Quran dan hadis. Dan sumber wahyu ini juga salah satu bagian yang penting bagi pembahasan kita. Kenapa? Karena dalam metodologi integratif ini, kami sebagai peneliti berupaya agar bisa mengintegrasikan antara sumber wahyu atau sumber ilmu pengetahuan yang islami dengan sumber empiris atau ilmu pengetahuan pada umumnya. Lalu yang kedua, langsung saja. Di sini ada teknik analisis data terhadap sumber empiris. Di sini juga berkaitan dengan teori-teori apa saja yang kita gunakan yang sudah dijelaskan pada teori konseptual sebelumnya atau pada pembahasan sebelumnya, di mana di sini kita sudah mengetahui ada eskalasi dan deeskalasi, di mana sederhananya kita pahami bahwa eskalasi ini adalah momen di mana suatu konflik itu memuncak, dan deeskalasi adalah kebalikan dari pendefinisian tersebut, di mana terdapat momen suatu fenomena tersebut mengalami penurunan. Lalu kemudian juga sudah dijelaskan mengenai teori peacekeeping, peacemaking, dan peace building, yang mana pada intinya di sini adalah bagaimana kami peneliti menemukan suatu data yang dapat disajikan serta dapat disesuaikan dengan pembahasan mengenai peacemaking, peacekeeping, dan peace building. Lalu yang maaf, saya rasa cukup. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih disampaikan. Lanjut kepada pembahasan terakhir, di sini ada perihal teknik verifikasi data yang akan disampaikan oleh teman kita, Danis. Oke, selanjutnya yang nomor 3, yakni teknik integrasi metodologi wahyu dengan sains modern, yaitu perpaduan di mana dari sumber wahyu dan sumber empiris akan kita analisis. Sehingga teknik integrasi antara sumber wahyu dan sains modern adalah suatu metode bagi peneliti untuk mencari sesuatu yang baru dengan menggabungkan atau menyatukan dua unsur yang berbeda. Dari penjelasan analisis data yang sudah dijelaskan oleh teman-teman di atas, dapat dilihat bahwa konflik kudeta pemerintahan Myanmar oleh kudeta junta militer ini tidak bisa diintervensi oleh negara lain, sehingga sangat sulit untuk diselesaikan. Nah, dengan adanya teori eskalasi, peacemaking, peacekeeping, juga peace building ini diharapkan bisa meredakan konflik kudeta Myanmar tersebut. Karena juga terdapat proses demokratisasi sehingga junta militer masuk dan tidak segera mundur dari perlawanan rakyat. Mungkin bisa diselesaikan dengan adanya special envoy yang bertugas untuk menemui pihak-pihak yang terlibat sengketa di Myanmar untuk mengetahui apa yang menjadi permasalahannya. Dengan adanya special envoy ini, maka kepentingan-kepentingan berbagai pihak yang bersengketa di Myanmar akan lebih jelas, sehingga pemetaan solusinya pun menjadi lebih gambling dan proses pembentukan kepemimpinan dari pemerintahan akan terbentuk menjadi lebih baik. Dan juga sudah ditegaskan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59, dan juga hadis riwayat Bukhari Muslim nomor 4789 bahwa kepemimpinan suatu negara, suatu pemimpin ibu rumah tangga ataupun kepala keluarga akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Sehingga pemimpin wajib bersikap adil, tegas, dan tidak mendolimi rakyat. Hal ini dapat diselesaikan melalui Mahkamah Agung sebagai representasi
masyarakat, di mana ahlu syauka di sini fungsinya yakni memilih kepala negara dan melakukan bai'ah agar diikuti rakyat. Seseorang tidak dapat menjadi pemimpin negara tanpa didukung ahlu syauka. Melalui Mahkamah Agung ini mempunyai kuasa sehingga lembaga ini mampu menyelesaikan konflik di Myanmar lebih baik sebagai lembaga di bawah konstitusi, sehingga asumsi dari mereka itu mungkin bisa lebih dipercaya oleh masyarakat. Yang terakhir yakni teknik verifikasi data. Ketika peneliti sudah melakukan riset, data, pengumpulan, serta analisis, lalu kita memasuki teknik yang terakhir yakni verifikasi data. Inti dari verifikasi ini dapat dimaknai sebagai suatu kegiatan bagi peneliti agar memastikan bahwa data yang diteliti benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang pertama, pemeriksaan keabsahan data dari sumber wahyu. Pada setiap penelitian dilakukan, tentu kita harus memastikan kembali terhadap data yang telah kita himpun. Akan diperlukan suatu usaha yang lebih dalam memeriksa keabsahan data, yang mana dalam hal ini bersumber dari wahyu, Al-Quran, hadis, agar nantinya hasil dari keabsahan data tersebut dapat kita gunakan kembali dan tidak ada keraguan akan validitas data dari tersebut. Adapun perintah di dalam Quran yang berbunyi, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Ayat ini menerangkan kepada kita semua akan pentingnya memeriksa dan meneliti keabsahan data yang kita peroleh dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya agar kita mendapat berkah dan juga ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, pemeriksaan keabsahan data dari sumber empiris. Dalam pemeriksaan keabsahan data sumber empiris ini tidak jauh beda dengan pemeriksaan keabsahan data bersumber dari wahyu, karena dua faktor ini, sumber wahyu dan empiris, sama-sama memegang kunci utama dalam pemaparan yang konkret terhadap data yang akan disajikan. Begitu data dari sumber empiris atau sains modern ini sudah dipastikan keabsahannya, maka kedepannya data tersebut bisa digunakan kembali dan sudah memiliki validasi untuk diterapkan pada penelitian lain atau topik yang berkaitan dengan sumber tersebut. Hal ini penting untuk diperhatikan karena data merupakan komponen dari krusial dalam penelitian dan ini yang akan digunakan sebagai sumber analisis data, sehingga selanjutnya akan digunakan sebagai dasar dalam penarikan kesimpulan sehingga data yang didapatkan harus memenuhi syarat keabsahan data. Sudah. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih disampaikan. Alhamdulillah demikian dari semua isi dari proposal penelitian yang kami usung berjudul dari analisis resolusi konflik kudeta pemerintah Myanmar oleh junta militer untuk mengakhiri krisis politik di Myanmar tahun 2021 sudah kami sampaikan seluruhnya. Apabila ada kurang, kami mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.